Baik Sobat Tani, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pupuk mutiara grower atau biasa disebut dengan NPK grower atau Merauke grower, serta kegunaan dan juga waktu pengaplikasiannya. Untuk mutiara NPK grower, kandungan yang terdapat di dalamnya ialah 15 9 20 plus TE. 15 ini berupa nitrogen, 9 berupa fosfat, kemudian 20 kalium dan plus kandungan unsur mikro. Untuk cara pengaplikasiannya, sekarang kita langsung bahas pengaplikasiannya. Jadi untuk pengaplikasiannya, dia diperuntukkan pada tanaman ketika masuk masa generatif. Jadi untuk pabrikan dia benar-benar di setel pada masa generatif tanaman. Kemudian mungkin Sobat Tani bertanya, kalau kegunaannya untuk masa generatif, mengapa kandungan fosfatnya kok malah sedikit, tidak banyak, malah kandungan nitrogennya lebih banyak daripada kandungan fosfat? Kalau saya boleh berkomentar bahwasanya ketika Sobat Tani sudah memupuk pada masa vegetatif dengan kandungan pupuk yang sama rata 16 16 16, entah NPK 16 atau NPK 15 15 ataupun sprinter juga tidak masalah, mutiara sprinter. Berarti kandungan dari tanaman untuk unsur fosfat dia akan tercadangkan, karena unsur fosfat dia dominan untuk ke buah dan juga ke akar. Otomatis jika akar sudah mencukupi, dia akan cadangan untuk ke buah, makanya dia lebih disedikitkan untuk kandungan fosfat. Untuk yang kedua begini, ketika tanaman tumbuh di waktu penghujan, otomatis kandungan nitrogen akan tidak usah digunakan. Berarti kita menggunakan pupuk yang kandungan nitrogen tidak ada, atau ada namun sedikit, seperti halnya NKP yang kandungannya fosfat 52 dan 34 untuk kalium tanpa unsur nitrogen. Untuk mutiara grower berarti dia digunakan pada saat musim kemarau dan posisi tanaman dia sudah masuk pada masa generatif, makanya dia menggunakan ada kandungan 15 untuk mencukupi kebutuhan nitrogen tanaman pada musim kemarau. Jadi pada kesimpulannya, jika tanaman sudah masuk pada masa generatif dan posisi tanaman dia pada saat musim kemarau, dia lebih dianjurkan untuk memakai pupuk NPK grower. Tapi jika pada musim penghujan, lebih baik dia menggunakan pupuk MKP karena kandungan nitrogennya tidak ada, atau pupuk seperti gandasil kalau ingin semprot, karena kandungan nitrogennya cukup sedikit. Kalau 15 ini agak terlalu banyak. Nah, itu untuk kesimpulan pemakaian pada mutiara grower. Jadi dia digunakan ketika tanaman benar-benar sudah dipupuk dengan pupuk majemuk pada masa vegetatif dengan kandungan yang komplit secara terpenuhi. Kemudian untuk masa generatif dia langsung dipasok dengan mutiara grower pada saat keadaan musim kemarau. Tapi kalau keadaannya musim penghujan, lebih baik pakai MKP. Untuk harga perkemasan ini dijual dengan harga 25 sampai 28 ribuan untuk kemasan 1 kg pabrik ya. Namun untuk kemasan repak atau kemasan ecer pasti akan lebih murah, karena repak
berasal dari kemasan 50 kg yang dijual ecer kembali. Kalau ini benar-benar asli dari pabrikan, dia 1 kg. Sekarang kita lanjut ke kemasan baliknya. Untuk penjelasan kemasan di baliknya seperti ini. Jadi diimpor sama seperti Mutiara NPK 1616, dan juga keunggulan dari keuntungan menggunakan pupuk juga sama seperti penjelasan di pupuk 1616 kemarin. Untuk kandungan yang berbeda, kandungan pupuk Mutiara Grower NPK 150920 TE sebagai berikut. 20 plus TE maksud saya sebagai berikut: nitrogen 15%, fosfat P2O 9%, kalium oksida 20%. Unsur kaliumnya cukup banyak. Kemudian diperkaya dengan MgO atau biasa disebut dengan magnesium, sulfur, boron, mangan, dan juga zinc. Untuk kebutuhan tanaman, otomatis mikro pada saat generatif cukup dibutuhkan daripada masa vegetatif. Untuk pabrikan sama dari Rusia. Cara pemakaian sistem tabur dan kocor juga sama seperti Mutiara 1616, bisa disesuaikan pada kegunaan tanaman. Untuk penjelasan tentang magnesium, sulfur, boron, mangan, dan zinc ini untuk apa saja akan kita jelaskan di video selanjutnya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.